Shalom Tiberias. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, kalau pada saat ini ya Tuhan kembali Engkau boleh kumpulkan setiap kami. Engkau boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat perlindungan, pertolongan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Maka saat ini ya Bapa, kami bawa setiap pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariyaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Sama-sama persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sama-sama kita katakan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan
kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Dengan segenap hatimu katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kita berikan tepuk tangan ya.
Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami menyembah Tuhan Yesus. Engkau Allah yang peduli akan hidup kami ya Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan setiap kami. Penyertaan Tuhan begitu nyata dan sempurna bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sambil angkat tanganmu sama-sama katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Dengan imanmu katakan, sebab Allah mengerti. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami menyembah Tuhan Yesus. Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Engkau Allah yang Immanuel. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Sore hari yang indah ini kami siap memuji, bersorak, bersukacita hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan, kita kasih kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita beri salam kanan kiri kita, katakan kau pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau nyatakan
yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari lebih lagi katakan, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus Tuhan, kami percaya. Kita kasih kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Selamat kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Pada sore hari ini bersama-sama mari kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan, bagaimana hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Selamat menyaksikan. Bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus? Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya berdoa terus-menerus, tidak kehilangan semangat dalam hati kita. Untuk itu kita harus sabar dan minta tuntunan Roh Kudus agar kehidupan doa kita berjalan. Maka kita akan saksikan kemuliaan dan mujizatnya. Sebagai orang Kristen, kita harus meyakini bahwa firman Tuhan memberi kehidupan dan menopang kegiatan kita setiap hari. Kita bisa jadi teladan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Perintah untuk tinggal di dalam Yesus memerlukan kesetiaan yang terus-menerus, juga menuntut suatu kesetiaan penuh dari dalam diri kita. Tinggal di dalam Yesus berarti tetap tersambung kepada pribadi yang memberi hidup, berarti percaya kepada kasih Yesus, berarti mempercayai perkataan Yesus. Perkatakan kata-kata firman Tuhan. Karena apa yang kita imani itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan menciptakan hidup kita sudah sepaket dengan rancangan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Janganlah khawatir, karena khawatir menghambat doa kita. Serahkanlah dan percayalah kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada sore hari yang indah ini, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala dengan judul Berpegang teguh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan, agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga menjadi mempelai Kristus, agar kami semua siap ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa diam dalam rumah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, berpegang teguh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Dua hal yang diperlukan untuk berpegang teguh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Satu, bergantung kepada Tuhan. Amsal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Persoalan yang dihadapi banyak orang saat ini memang berat, tetapi sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, dan bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melewatinya, asalkan kita bergantung penuh dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber hikmat dan tuntunan.
dan bukan kepada pengertian atau kebijakan dirinya sendiri. Orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang mengakui Tuhan dengan mentaati dan tunduk kepada kehendak Tuhan di setiap langkah hidupnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi satu hal yang pasti bahwa penyertaan dan berkat Tuhan berlaku bagi setiap orang yang bergantung penuh kepadanya. Kita memang manusia biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. 2. Meminta hikmat kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat yang kelima. Saat kita berdoa, ambillah waktu untuk belajar mendengarkan suara Tuhan. Setelah kita menyampaikan segala permasalahan dan permohonan kita kepada Tuhan, mintalah juga agar Allah memberikan hikmat ke dalam roh kita. Kemudian kita berdiam diri untuk mendengarkannya. Carilah kehendak dan tujuannya dalam setiap permasalahan kita. Dengan hidup berjalan dalam roh, maka hikmat dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Tak ada kata terlambat untuk memulai bertumbuh dalam hikmat. Percayalah, saat kita meminta hikmat kepada Allah, hikmatnya akan bertumbuh di dalam diri kita. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman Tuhan, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada sore hari yang indah ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada di gereja ini, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan. Bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi, oleh karena kebaikan Tuhan, hidupnya dipulihkan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk perkenanan Tuhan yang begitu luar biasa bagi gereja Tiberias Indonesia dan bagi setiap kami jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sebentar ya Tuhan, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan
Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Sempurnakan setiap kami ya Bapa. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lebih sungguh lagi sama-sama. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Kami mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sambut firman Tuhan, sama-sama katakan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Kepada yang terkasih Bapak Pendeta Jeffrey Adonkuane, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Lebih sungguh lagi. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
Ini kerinduan kami Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sambil angkat tanganmu, sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Lebih dahsyat lagi kita beri kemuliaan, beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar, kami ada sebagaimana kami ada. Karena kasih-Mu, hari ini kami datang menyembah Tuhan Yesus. Kami datang beribadah. Kami percaya di dalam setia beribadah kepada Tuhan, ada berkat kekuatan yang baru, ada masa depan yang indah, hari depan yang penuh harapan. Lebih lagi kami datang dengan iman, percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang hari ini kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi bagi orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil. Kepada yang kekurangan diberi kabar baik, hidupnya limpah berkat, damai, sukacita dari kerajaan sorga. Berfirman bagi kami Tuhan, kami siap diberkati. Roh Kudus urapi kami agar kami pulang jadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan iman percaya, ucapan syukur yang diberkati disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada hari ini. Dan dari mimbar ini saya menyambut setiap saudara Bapak Ibu yang beribadah. Selamat sore, shalom. Sekali lagi Tiberias, shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siapa yang siap diberkati firman Tuhan? Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat kebaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, tetap percaya Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu ajaib. Ya saudara, walaupun mungkin di luar cuaca kurang bersahabat, ya saudara, hujan, ya, tapi saudara dan saya kita boleh beribadah pada Tuhan. Dan saya jumpa dengan saudara, saya sangat sukacita. Dan semua orang yang hadir beribadah pada hari ini di Gereja Tiberias Bekasi Town Square, saya namakan orang-orang yang rendah hati dan setia. Amin. Ya, sama-sama bilang sama saya, setia. Puji Tuhan, karena mungkin ada banyak alasan untuk ada di tempat lain,
ya, atau mungkin saudara bisa punya alasan untuk datang gak ke gereja karena hujan, ya, karena mungkin ya jalanannya sulit dan lain-lain. Tapi orang-orang yang terus berharap sama Tuhan, orang-orang yang setia beribadah pada Tuhan, Tuhan berkati roti makananmu, air minumanmu diberkati, dijauhkan penyakit dari tengah-tengah hidup kita. Selama kita setia beribadah pada Tuhan, saudara dan saya ngalamin berkat kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Yuk sama-sama kita ambil Alkitab kita, siapkan Alkitab kita, sama-sama saudara kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita semua untuk sama-sama buka satu bagian firman Tuhan dari Galatia. Galatia pasalnya yang ketiga. Namun sebelum, kalau nggak keberatan, sebelum kita buka dan baca Galatia 3, boleh senyum kanan kiri, hampiri 2-3 orang, jabat tangan mereka, bilang selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sekali lagi boleh bilang, mungkin tadi di awal udah, ya sekali lagi boleh. Kanan kiri bilang selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Happy Sunday, ya, God bless you. Happy Sunday, happy birthday juga boleh. Kalau emang ada yang birthday ya, ada yang ulang tahun ya. Galatia pasalnya yang ketiga. Galatia pasal 3 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. 2 ayat, karena hanya ada 2 ayat, saya undang kita semua untuk baca bersama-sama. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Di depan sudah juga tersedia, ya. Mari sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Sama-sama bilang sama saya, dengan iman aku menerima berkat yang baru. Amin. Ya, dengan iman saudara dan saya hari ini kita menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Ya saudara, yang awalnya melalui Abraham, ya saudara, kepada bangsa ini, kepada bangsa Israel, ya saudara, berkatnya Bapak Abraham, Tuhan janji kepada Abraham. Ya saudara, kalau Abraham mau ikut Tuhan, kalau Abraham mau melayani Tuhan, ya saudara, kalau Abraham ya percaya kepada Allah, kepada Tuhan, ya, dan Abraham sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, dan ia juga sudah menjalani, membuktikan ya hidupnya takut akan Tuhan, dia taat kepada Allah, ya, dengan dia membawa anaknya yang tunggal Ishak namanya, ya, naik ke atas gunung Moria, ya, di tempat di mana yang Tuhan sudah katakan. Ya, Tuhan melihat sendiri ketaatan Abraham. Ya, ketika Abraham menyerahkan anaknya Ishak, sudah hampir disembelih, dan ada malaikat Allah mengatakan jangan bunuh anak itu. Ya saudara, dan Abraham benar-benar taat kepada Allah. Setelah peristiwa itu Allah berkata kepada Abraham, aku tahu sekarang bahwa engkau hidup takut akan Allah, engkau takut akan aku, kata Tuhan, kata Allah saudara. Maka ya saudara, berkat yang luar biasa diberikan kepada Abraham. Bapak Abraham dikatakan bapak orang beriman. Ya saudara, bapak segala bangsa. Tuhan janji kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti pasir banyaknya. Ya saudara, seperti bintang di langit, seperti kersik banyaknya. Kersik itu sama juga dengan pasir. Ya, artinya tidak terhingga berkatnya dari kerajaan sorga kepada Abraham. Dan kita menerima apa yang telah Allah janjikan kepada Abraham, ya saudara, melalui Abraham, melalui iman saudara dan saya. Hari ini kita menerima berkat yang baru. Katakan amin. Ya saudara, itu sebabnya saudara dan saya hari ini, ya saudara, oleh darah Yesus, saudara dan saya menerima berkat yang baru. Ya saudara, karena apa saudara? Kehidupan manusia yang lama, ya saudara, ada di bawah kutuk. Ya saudara, kenapa saya katakan demikian? Ketika Adam dan Hawa berdosa, ya manusia pertama berdosa, mereka, kita semua tahu, mereka keluar dari Taman Eden. Ketika mereka berdosa, mereka keluar dari Taman Eden, dan ketika mereka keluar dari Taman Eden disertai dengan kutuk saudara. Ya, Allah sendiri, kalau saudara pernah baca, saudara pasti ingat, ya, Allah berkata bahwa perempuan akan melahirkan dengan kesakitan, ya, dan laki-laki akan mencari pekerjaan dengan susah payah, dengan berkeringat peluh, dan terkutuklah tanah karena mereka, ya saudara, karena pelanggaran kesalahan yang mereka lakukan.
Ya, jadi sejak saat itu saudara, tanah itu dikutuk. Ya, sudah tidak menghasilkan yang baik, dan hubungan manusia dengan Allah itu ada gap. Gap itu seperti ada jurang, seperti ada pemisah, seperti ada jarak, saudara. Itu sebabnya ya saudara, Allah mengirimkan nabi-nabinya. Ya saudara, Allah mengirimkan orang-orang yang takut akan Allah, hamba-hambanya. Ya saudara, sampai pada kelahiran Yesus. Ini kita fast forward ya, agak cepat. Ya, waktu Yesus lahir dan Yesus bertumbuh dewasa. Ya, dan ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, ya saudara, di upper room, di ruangan atas. Ya, setelah Yesus perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Yesus menuju ke taman Getsemani. Ya saudara, taman Getsemani adalah tempat pohon zaitun. Ya saudara, taman yang dimana pohon zaitun banyak sekali. Arti Getsemani itu artinya tempat pemerasan minyak. Ya, Getsemani artinya oil presser, tempat pemerasan minyak. Ya, dan sekarang taman Getsemani yang saat ini, ya saudara, itu masih menyimpan ada satu pohon zaitun yang dari zaman Tuhan Yesus ada di bumi ini sampai hari ini masih ada. Pohon zaitun itu besar sekali. Ya, pohon zaitun yang zaman Tuhan Yesus masih ada. Jadi pohon zaitun itu saudara, semakin lama semakin besar diameternya. Dan hari ini mengatakan juga mengajarkan kepada saudara dan saya secara ilmu pengetahuan, zaitun itu adalah pohon yang panjang umurnya. Ya saudara, apalagi kalau saudara dan saya kita terima di gereja, saudara dan saya kita imani dengan iman kita, inilah minyak urapan, bukan hanya minyak zaitun. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saudara dan saya kita diurapi, kita umur panjang, kita sehat sempurna, yang sakit sembuh, yang gagal diberkati, segala kutuk dihancurkan. Saudara dan saya jadi ciptaan yang mulia, warga sorga, dikawal malaikat, diundang pesta di sorga. Yang percaya katakan haleluya. Beri kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Maka saudara, Alkitab tadi mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena Alkitab bilang terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sebelum menuju ke atas kayu salib, Yesus ada di taman Getsemani. Ya saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, waktu Yesus ada di taman Getsemani, Yesus berdoa dengan benar-benar tertekan. Ya saudara, keadaan tertekan itu, ya saudara, menghasilkan keringatnya Yesus itu menjadi peluh seperti peluh darah. Pernah baca ayat itu ya? Ada di Lukas. Karena waktu kita nggak usah baca, ya, nanti saudara baca di rumah di Lukas. Satu-satunya yang membahas secara medis itu hanya Injil Lukas. Lukas yang mencatat bahwa keringatnya Tuhan Yesus itu terjatuh ke tanah, menetes ke tanah, itu seperti peluh darah. Ya, peristiwa tertekan tersebut di dalam dunia medis namanya hematidrosis, kalau nggak salah. Ya, hematidrosis. Jadi ya, jiwa atau seseorang yang tertekan karena ketakutan, karena kegentaran yang begitu luar biasa, sehingga dari tubuhnya itu mengeluarkan darah. Dari biasanya lubang hidung, telinga, ya saudara, dari kulit, ya itu keringatnya bisa sampai mengeluarkan darah dan terjatuh ke tanah. Perhatikan, tertetes, terjatuh ke tanah. Semenjak saat itu, ya saudara, kita lihat dengan iman Kristen, ya saudara, semenjak saat itu tanah yang ribuan tahun, ya saudara, terkutuk. Di Kejadian ditulis, ya terkutuklah tanah karena manusia pertama, Adam dan Hawa. Semenjak ada darah Yesus yang menetes di tanah tersebut, di bumi, ya saudara, kutuknya diputar balik, kutuknya diubahkan menjadi keselamatan, menjadi berkat. Karena oleh darah Yesus, saudara dan saya, kita yang percaya dengan iman, saudara dan saya hari ini diberkati, melihat kemuliaan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami masa depan yang indah, sehat sempurna, diberkati, berhasil. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Jangan ragu-ragu buat Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya hari ini saya akan berbicara tentang kutuk menjadi berkat. Sama-sama bilang sama saya, kutuk menjadi berkat. Iya, yang harusnya manusia lama, ya saudara, saudara dan saya manusia lama karena dosa, kita yang harusnya digantung di atas kayu salib. Sama seperti ayat 13 berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, ya, tapi Yesus ambil bagian itu.
Karena apa? Karena cintanya, kasihnya, sayangnya kepada saudara dan saya. Tapi Pak, itu kan ribuan tahun yang lalu Pak. Saya bahkan belum lahir. Inilah luar biasanya, istimewanya. Saudara dan saya, sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita tahu itu Tuhan Yesus sudah sayang sama kita. Tuhan Yesus sudah mengasihi saudara dan saya. Coba bilang sama kanan kiri, kasih senyum sama mereka, bilang Tuhan Yesus sayang kamu. Bilang Tuhan Yesus sayang kamu. Ayo bilang, jangan malu, mumpung hari Minggu nih. Lihat wajah mereka, bilang Tuhan Yesus sayang kamu. Lihat wajahnya, jangan malu, benar, gak apa-apa. Walaupun sebelah saudara sepertinya wajahnya agak kurang meyakinkan untuk disayang. Ada yang bilang ya, Pak, boro-boro disayang Tuhan Yesus, disayang sama sesama aja kayaknya gak memungkinkan, ini wajahnya begini. Ya Tuhan gak lihat wajah, amin. Tapi Tuhan lihat muka, sama aja ya. Ya Tuhan lihat hati. Ya Tuhan lihat hati, amin. Tuhan lihat Tuhan lihat hati. Selama hatimu, hatiku tulus murni di hadapan Tuhan, bersungguh-sungguh datang mau beribadah pada Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Bagi kerajaan sorga tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk memberkati, menolong orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang setuju boleh katakan haleluya. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus sudah membuat ini, ya saudara, ini yang Tuhan Yesus buat. Ya, oleh iman kita, saudara dan saya, kita juga menerima yang dijanjikan itu oleh roh, ya saudara, oleh iman kita. Ya, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, berkatnya Bapak Abraham juga diberikan kepada saudara dan saya. Katakan amin. Ya, itu sebabnya saudara pernah mendengar ada kalimat yang bilang, oh iya, walaupun kita mungkin bukan orang Israel secara biologis, tapi kita Israel rohani. Katakan amin. Ya, karena apa? Karena Bapak Abraham orang Ibrani, ya saudara. Jadi berkat Abraham kepada saudara dan saya juga, walaupun kita bukan orang Ibrani, tapi dengan iman, ya saudara, roh yang besar itu, Roh Kudus yang ada pada saudara dan saya, hari ini kita dibebaskan dari segala kutuk. Katakan amin. Ya, saudara, ini jarang dibahas. Ya, saudara, tapi ini serius, ini penting, saudara. Karena apa? Bicara tentang keselamatan. Dan talking about salvation, bicara keselamatan, kita nggak bisa main-main. Ya, saudara. Karena apa? Keselamatan itu menentukan kehidupan. Yang setuju bilang amin. Ya saudara, kalau ada hal yang lain mungkin bisa ada tawar-menawar, tapi keselamatan kita nggak bisa tawar-menawar. Harga mati hanya di dalam Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar sore hari ini, ya, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dapat mengubahkan segala kutuk menjadi berkat. Yang pertama, ya saudara, seperti yang saudara dan saya sering kita terima di gereja ini, ya, pewahyuan gereja ini, Tuhan Yesus mengajar gereja ini untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus minyak urapan. Yang pertama, ya, hari ini yang kita pelajari, ya, kutuk jadi berkat. Tuhan Yesus mengajar saudara dan saya, darah Yesus menghancurkan segala kutuk. Ya, sama-sama bilang sama saya, darah Yesus menghancurkan segala kutuk. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, aku percaya darah Tuhan Yesus menghancurkan segala kutuk. Katakan amin. Yesaya 53, yuk kita lihat sama-sama. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Alkitab menulis, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan kita baca kalimat terakhir 2, ya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sama-sama bilang sama saya, jadi sembuh. Amin. Terima dengan iman, dan kita percaya oleh iman saudara dan saya menjadi sembuh. Iya saudara, oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya, saudara dan saya hari ini kita menjadi sehat. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, ya, saudara dan saya kita harus percaya, bukan hanya kita menerima, bukan hanya, ya saudara, mohon maaf saya harus sampaikan bahwa perjamuan kudus ini bukan lambang.
darah Yesus ini bukan lambang. Kalau di lambang, saudara, kalau hanya sampai di lambang, mohon maaf, nggak ada kuasanya. There is no power in it. But if you believe, kalau saudara percaya sepenuh hati, seperti Tuhan Yesus berkata bahwa makanlah tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman, maka saudara dan saya, kita akan mengalami kuasa mujizat yang saudara dan saya kita rindukan dan kita percaya. Katakan amin. Ya, apa yang hari ini mungkin saya nggak tahu, saudara punya ya satu iman apa yang hari-hari ini sedang kau doakan. Tapi percayalah, ya saudara, ketika engkau cari Tuhan, ketika engkau angkat darah Yesus ini dan saudara declare, ya saudara, declare itu apa? Mengucapkan, ya saudara, mempercayai, bukan hanya di dalam hati, di dalam pikiran, tapi memperkatakan. Ya saudara, apa yang jadi imanmu, maka saudara, matamu akan melihat apa yang hari-hari ini kau ucapkan akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Sakit penyakit sudah sembuh, segala kutuk gagal dicabut, diberkati, berhasil. Saudara dan saya akan mengalami hari-hari baik bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Wahyu 12, kita buka sama-sama ayatnya yang ke-11. Wahyu 12 ayat 11. Kita baca ya, satu ayat, dua, ya. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh apa? Perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara perhatikan, ada kalimat yang saya kasih warna lain. Oleh darah anak domba, oleh darah Yesus. Yesus adalah anak domba Allah, ya saudara. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Makanya ada mujizat, karena saudara dan saya, kita memperkatakan iman kita. Ya saudara, itu sebabnya kalau saudara berdoa, saudara perjamuan, jangan diam. Ya saudara, saudara angkat darah Yesus ini, saudara berkata, ya saudara bersuara, katakan amin. Ya, dulu saya diajarin sama oma saya, mamanya mama saya. Ya saudara, dulu ya beliau kalau kami masih kecil-kecil, ya kami diajarin berdoa jangan berisik, ya berdoanya jangan kencang-kencang. Ya, kenapa oma? Saya tanya. Udah, anak kecil nggak usah banyak tanya, katanya gitu saudara. Ya, jadi saya dulu terbiasa kalau berdoa ya memang ya udah berdoa aja dalam hati, tidak berisik, tidak bersuara, dan alhasil lama-lama tidur. Ya, apalagi kalau udah mama saya berdoa. Oh, mama saya berdoa paling panjang saudara, paling lama. Sekeluarga mama saya paling lama saudara, minimal 1 jam. Ya, mama saya bisa berdoa minimal 1 jam, 1,5 jam. Ya, saudara pasti bingung tanya itu apa yang didoain. Saya juga nggak tahu saudara. Tapi yang saya alami itu RT, RW, kelurahan, ya semua saudara, kecamatan, orang di pojok jalan lagi lewat depan rumah. Ya, saya sampai tanya sama mama saya, "Mah, emang mama kenal?" Tapi mama saya bilang, "Enggak, mungkin enggak kenal secara langsung, tapi Tuhan mau dia selamat." Ya udah, amin aja lah. Ya saudara, daripada panjang lebar lebih baik kita diam aja. Ya, kadang-kadang saudara, dulu waktu kami masih sekolah, ya saya udah tahu nih giliran mama saya mau berdoa, saya sama adik saya saudara, kami udah nyender ke tembok saudara. Ya, kami udah tahu pasti ini akan panjang kali lebar. Dan benar, ya saudara, selesai, waduh, ya kami dibangunin. Mama saya bilang, "Tidak bisakah kalian berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku?" Saya kaget saudara, ini mama apa Tuhan Yesus, saya bilang. Karena saya kucek-kucek mata, oh ternyata mama. Tapi kok kalimatnya mirip di Alkitab ya. Ya saudara. Ya, dan akhirnya saudara, ya itu terjadi kepada kami. Ya, anak saya sekarang kalau giliran saya berdoa, dia komplain sama istri saya, "Mami, Dedi kalau doa kelamaan." Ya, akhirnya sudah anak kami ketiduran. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil kayak dia juga. Ya, sudah. Hari ini saudara, Alkitab mau saudara dan saya kita dalam keadaan baik. Katakan amin. Kalau saudara dan saya hari ini punya iman, percaya keadaanmu baik, keadaanmu akan sejahtera, saudara akan sembuh, saudara akan sehat. Perkatakanlah imanmu, jangan berdiam diri, karena kuasa gelap setan iblis dihancurkan oleh perkataan kesaksian orang percaya. Dan oleh darah Yesus, saudara dan saya, kita menang atas segala penyakit, menang atas segala dosa, menang atas segala setan. Saudara dan saya pulang dari tempat ini berkemenangan oleh darah Yesus. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan. Katakan amin.
Ya, apapun tantangan yang akan kau hadapi, ya saudara, cari Tuhan lebih dulu. Ya saudara, cari Tuhan lebih dulu. Ya, sekali lagi saudara, cari kuasa, cari mujizat. Seek God first. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Ya saudara, tadi pagi hari ini saya punya 2 bahan khotbah yang berbeda. Tadi pagi saya berkhotbah tentang, ya saudara, namaku tercatat di sorga. Ya, bagaimana nama saudara dan saya kita bisa tercatat di sorga sesuai Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Ya, yang pertama saudara, cari Tuhan dulu. Dan hari ini saya mau sampaikan pesan yang sama, cari Tuhan lebih dulu. Di atas segala-galanya. Mau interview kerja, ya, mau punya usaha baru, mau sekolahin anak, mau tanda tangan kontrak, mau deal sama klien, cari Tuhan dulu. Saudara dan saya, angkat darah Yesus dulu. Angkat minyak urapan, urapi kepalamu. Ya saudara, mulai bersama dengan Tuhan. Ya, mulailah dengan berdoa. Baca firman Tuhan ini. Ya saudara, karena Alkitab ini isinya firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan berkat bagi hidup orang yang percaya. Katakan amin. Intinya, ya saudara, bahwa ya ada seorang penulis buku rohani namanya Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ini saudara, dia mengatakan dalam sebuah bukunya, ya sebenarnya saya ada tampilan slide-nya, tapi karena bahan khotbahnya berbeda, saya sampaikan aja saudara secara lisan kepada saudara. Dia mengatakan bahwa, ya saudara, adalah baik bagi seorang Kristen ketika punya karakter yang mengutamakan Tuhan. Ya saudara, cari Tuhan lebih dulu, mencari wajah Tuhan lebih dulu sebelum melihat wajah orang lain. Ya, saya sederhanakan kalimat saya. Ya, adalah baik bagi seorang Kristen kalau punya habit, kalau punya karakter, setiap pagi bangun pagi hari cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu. Urapi kepalamu dengan minyak, angkat darah Yesus ini. Habis itu baru makan bubur Manado. Iya kan? Maksudnya saudara, ya secara sederhana, doa dulu, bangun pagi, mengucap syukur dulu, habis itu mau lontong Medan silahkan. Ya saudara, habis itu mau bubur ayam silahkan. Tapi jangan lupa berdoa. Ya, saya mau sampaikan sama saudara, betapa pentingnya saudara dan saya kita menerima darah Yesus ini. Karena saudara, saya mau sampaikan, dalam satu hari saudara dan saya kita punya pekerjaan, kita punya kegiatan, kita punya banyak aktivitas. Memulai aktivitas kita, memulai kegiatan kita, ketika kita terima darah Yesus lebih dulu untuk memulai hari kita, maka saudara dan saya, believe it or not, percaya atau enggak, saudara dan saya kita terproteksi. Engkau dan aku di cover. Apa? Cover itu apa? Dibungkus oleh darah Yesus. Yang percaya bilang amin. Ya, sehingga ketika usahamu buka, ya, ketika pekerjaanmu mulai, ketika saudara bikin pekerjaan yang baru, usaha yang baru, dagangan yang baru, Tuhan beri jalan yang baik. Katakan amin. Tuhan akan buat saudara dan saya semuanya lancar. Perjalananmu beruntung dan berhasil. Ketika saudara cek medical, sehat, sembuh, diberkati, berhasil, penuh kemuliaan Tuhan. Setiap hari Tuhan beri mujizatnya buat orang-orang percaya. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Sehingga buat orang percaya yang terima darah Yesus, ya saudara, bahkan vonis sekalipun dipatahkan. Katakan amin. Ya saudara, saya banyak belajar saudara dari gereja ini, dari gembala sidang saudara dan saya, Pendeta Pariaji almarhum, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Ya saudara, Pak Pariaji selalu ngajar, ya, yuk selalu sedia perjamuan di kantong. Ya saudara, dan saya selalu lakukan itu saudara. Ya, di dalam pelayanan bahkan ya dalam jas gitu saudara. Satu hari ada seorang ibu datang, namanya Ibu Yani. Ibu Yani berkata, Pak, ya dia datang dengan cemas, doakan Pak, tolong Pak, adik saya, kembaran saya, mereka kembar, ya namanya Ibu Yani, adik kembarannya namanya Ibu Evi. Adik saya pingsan Pak, tadi pagi Pak mau berangkat gereja tapi dia pingsan, tolong Pak doain Pak. Besok Pak harus masuk ke ruang tindakan, sudah dijadwal. Hari ini sebenarnya mau datang ke gereja dulu, mau ketemu sama Bapak, mau minta doa supaya besok ya tindakannya boleh lancar. Tapi Pak, apa daya dia pingsan. Sebenarnya Ibu Evi tidak punya riwayat sakit jantung. Tapi semenjak 2022 suaminya pulang ke sorga lebih dulu, ya dia sangat cinta sama suaminya, dia sangat mengasihi suaminya, jadi dia merasa sangat kehilangan. Ya sudah waktu suaminya pulang ke sorga. Jadi ya dia ya punya jantung yang lemah.
Ya, jadi sedikit-sedikit pingsan, dikit-dikit pingsan, nggak bisa jalan jauh pingsan, nggak bisa capek sedikit pingsan, dikit-dikit pingsan. Ya, dan pada minggu pagi itu yang ngalamin pingsan, saudara. Lalu saya bilang, Bu, kasih Ibu Evi darah Yesus. Saya serahkan beberapa pot darah Yesus. Ini darah kehidupan, darah kebangkitan. Katakan amin. Dan saudara harus speak up, ya, speak up, ya, bersuara, ucapkan itu. Karena Alkitab katakan, oleh kesaksian kita, oleh perkataan kita, iblis dikalahkan. Saudara dan saya, kita diberi kemenangan oleh darah Yesus. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. You have to declare. Ya, saudara harus bersuara, harus speak up, saudara. Apapun, bukan hanya kesehatan, bukan hanya medis, tapi kesejahteraanmu, pekerjaanmu, keluargamu, ya saudara, apapun, semua perkara dalam hidup saudara dan saya. Maka saya berikan satu pot, ya, beberapa pot perjamuan kudus, satu pot minyak urapan. Ya, Bu, cek dokter, jantungnya sudah baru, sudah sehat. Ya saudara, kembali ke rumah, ketemu sama kembarannya Bu Evi yang sedang terbaring, diberi perjamuan. Besoknya tetap ke rumah sakit, besoknya tetap masuk ruangan, dan mereka bersaksi, mereka cerita, tetap ada tindakan, dibius pertamanya. Setelah dibius, Ibu Evi mengalami satu peristiwa pengalaman rohani yang gak pernah sebelumnya. Dia jumpa sama Tuhan Yesus. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia sudah happy tadinya. Kenapa dia happy? Kenapa dia senang? Karena dia pikir dia akan ketemu suaminya. Dia pikir dia akan jumpa suaminya. Karena dia percaya suaminya pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Karena 2022 suaminya pulang ke sorga dalam keadaan koma. Secara manusia koma. Ya saudara, koma jangankan jari gerak, jangankan tangan bergerak, jari gerak aja gak bisa. Tapi waktu Tuhan Yesus menjemput suaminya, tangannya dua-dua terangkat ke atas. Sangat indah, saudara. Dan dia begitu percaya bahwa suaminya dijemput Tuhan Yesus. Dan gereja ini diajar Tuhan Yesus langsung. Papa Riaji menyampaikan kepada saudara dan saya, jemaat Tuhan, bahwa Tuhan Yesus malaikat yang akan menjemput, menggandeng tangan saudara dan saya. Suatu hari kita masuk dalam kerajaan sorga. Yang setuju, yang percaya boleh katakan haleluya. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan. Jadi dia senang, dia pikir dia akan ketemu suaminya, tapi Tuhan Yesus memberikan anggur dan Tuhan Yesus berkata, aku beri jantung baru untuk kamu. Aku beri jantung baru untuk kamu. Dan sampai sore hari anaknya rekam, ternyata Ibu Evi ngigo. Ya, dia bilang terima kasih Tuhan jantung baru. Terima kasih Tuhan jantung baru. Malamnya baru sadar. Ketika sadar, ya saudara, dari biusnya itu saudara, dokter bolak-balik cek, hasil yang di print itu tetap sama. Ya saudara, jantungnya Ibu Evi seperti remaja putri, tidak ada masalah sama sekali. Dan sudah menjadi sehat, menjadi normal. Oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa Yesus, oleh kuasa Allah kita yang hidup, sudah menjadi sembuh, sudah menjadi sehat, diberkati. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat bagi nama Tuhan Yesus. Sampai hari ini dalam keadaan baik. Iya saudara, tidak perlu pakai ring. Iya saudara, jantungnya sehat seperti remaja putri. Saya berdoa saudara dan saya, satu-satunya anggota tubuh saudara dan saya yang pakai ring cuma jari manis. Anggota tubuh yang lain nggak pakai ring, nggak pakai cincinan. Yang setuju boleh bilang haleluya dulu. Tepuk tangan dong yang dahsyat buat Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan segala kutuk penyakit dihancurkan oleh darah Yesus. Amin. Itu sebabnya saudara, ya saudara, perjamuan setiap hari. Ya saudara, nanti tanggal 26 April ada baptisan selam. Ya saudara, baptisan yang menghancurkan kutuk, yang menjadikan saudara dan saya ciptaan baru. Katakan amin. Kenapa? Karena sebelum kita dibaptis, kita terima perjamuan darah Yesus. Sebelum kita dibaptis, yaitu kolam baptisan pun diurapi dengan minyak urapan. Yang kedua, saudara dan saya, kita lihat bahwa saudara dan saya, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Ya saudara, kutuk bisa menjadi berkat. Yang kedua, sarana minyak urapan menghancurkan segala beban dan tentunya segala kutuk dihancurkan. Sama-sama bilang sama saya, minyak urapan dipakai Tuhan untuk menghancurkan kutuk, menghancurkan beban. Ya saudara, hari-hari ini banyak orang punya beban. Ya, hari-hari ini banyak orang cari damai, cari tenang. Ya saudara, hari-hari ini banyak orang cari perlindungan. Hari-hari ini banyak orang pingin hidupnya bahagia, pingin hidupnya tenang.
Ya saudara, beban-beban itu ya tidak ada lagi. Mungkin hari ini ada banyak beban di pikiranmu, ada banyak beban di hatimu. Yang pertama saudara dan saya, Tuhan Yesus mengundang saudara dan saya, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Cari Yesus, cari Tuhan. Ya saudara, cari kuasanya, cari mujizatnya. Jangan cari yang sementara, tapi cari yang kekal. Cari yang selama-lamanya untuk saudara dan saya. Jangan sampai tidak diurapi. Amin. Sekali lagi, minyak urapan ini adalah sarana untuk saudara dan saya kita mengalami kelegaan. Sama-sama bilang sama saya, kelegaan. Ya, kelegaan itu kebahagiaan, sukacita. Pemimpin tokoh agama di Roma, saudara tahu ya kalau saya ngomong Roma, Itali, ya saudara, ya kepercayaan yang sangat dominan di sana, saudara pasti tahu. Pemimpin agama di sana, saudara, itu mengatakan minyak urapan ini, kalau kita bilang minyak urapan ya. Jadi kalau beliau bilangnya minyak kebahagiaan. Iya saudara. Karena apa? Saya mau bilang sama saudara, saya pernah nyampaikan di tempat ini juga, bahwa ketika saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan, saudara dan saya kita hidup bertobat setiap hari, katakan amin. Saudara dan saya dibawa Tuhan setiap hari, kita berkenan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Lama kelamaan saudara dan saya kita dikuduskan, katakan amin. Ya saudara. Dan itulah tugas Tiberias, untuk mempersiapkan jemaat yang kudus, siap ke sorga. Saya udah hafal sekarang, saya menuju ke sana, nggak ada di atas sini. Betul? Nah itu. Karena berapa minggu yang lalu saya tunjuk ke sini, oh nggak ada. Biasanya kan ada spanduknya ya saudara ya. Ternyata tulisannya di atas sini. Ya inilah di sini ya saudara ya. Ya saudara, mempersiapkan jemaat yang kudus. Ya saudara, bahwa saudara kekudusan itu nggak bisa jadi memang 1 kali 24 jam. Ya kekudusan adalah proses seumur hidup. Tapi kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi? Kalau saudara dan saya kita tidak memulai dengan pertobatan, kapan lagi? Because we never know, karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang, kapan waktu datang buat saudara dan saya. Itu sebabnya siap sedia, berjaga-jaga dengan minyak urapan. Ya, Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, ya sedia minyak urapan. Ya, ini opung doli, opung boru, ya opa, oma, kakek, nenek, mbah, ya sedia minyak urapan di kamar. Ya, urapi dengan minyak. Tidak jatuh, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak celaka, katakan amin. Ya saudara diurapi dengan minyak, dijaga malaikat. Bahkan hidupku ya menang atas segala beban, katakan amin. Tahu dari mana Pak? Minyak urapan menghancurkan beban dan kutuk. Kita lihat sama-sama Yesaya 10 dalam ayat yang ke-27, tapi dalam terjemahan yang berbeda. Karena kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia itu agak lain, ya. Agak lain ininya, artinya bukan agak lain, bukan. Kalau agak lain itu film ya saudara. Yesaya 10:27. Sama-sama kita lihat. Sambil kita buka firman Tuhan, saya mengundang rekan-rekan worship team boleh mohon bersiap-siap di depan. Bersama-sama saudara. Alkitab katakan Yesaya 10:27, terjemahan New King James Version. It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck. And the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Ya saudara, akan datang pada waktunya, it shall come to pass in that day that his burden, ya bahwa apa saudara, kutuknya, ya bebannya akan diangkat dari pundak, ya saudara. And his yoke from your neck, ya akan diangkat dari leher, dari pundak. And the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Ya yoke itu apa? Yoke itu seperti beban. Ya burden itu apa? Burden itu ya beban, kutuk. Ya itu sebabnya saudara Tiberias sekali lagi diajar Tuhan Yesus di zaman akhir ini. Mungkin saudara berkata, Pak, saya datang di tempat ini untuk didoakan supaya saya berhasil. Amin. Ya saudara, justru apa yang saya mau sampaikan sama saudara, ada yang namanya kutuk gagal. Ya, ada yang namanya kutuk nggak berhasil. Ya saudara, itu harus dihancurkan. Dan Alkitab katakan dihancurkan oleh darah Yesus dengan kuasa minyak urapan. Katakan amin. Jarang orang bahas ini, tapi saya banyak ketemu orang, saya banyak ketemu jemaat yang berkata, Pak kenapa ya, saya usaha kok nggak pernah maju, saya bikin ini nggak berhasil,
usaha ini nggak berhasil, udah mau tanda tangan kontrak nggak jadi. Dia sudah ketemu sama klien, kliennya kabur. Kenapa ya Pak? Hidup saya kok kayaknya nggak maju-maju. Kenapa ya Pak? Hidup saya kok kayaknya nggak diberkati, nggak berhasil. Cerita punya cerita, cerita punya cerita. Ternyata bapak ini, saya pernah ketemu satu bapak di Wisma Dharmala dan di Senayan City, di Tiberias. Bapak ini tinggal bersama dengan mamanya. Dia nggak pernah tahu siapa papanya. Dia nggak pernah ketemu siapa papanya. Dia nggak pernah lihat batang hidung papanya. Dia bertanya sama mamanya, mamanya nggak pernah menjawab. Akhirnya ketika dia datang kepada mamanya, mamanya sudah sangat lanjut usia, baru akhirnya mamanya cerita bahwa bapak ini bapak juga umurnya udah usia, udah kepala 6. Bahwa ayah dari bapak ini, mamanya pun nggak tahu, saudara. Jadi saya mau sampaikan, saudara, singkat cerita, bahwa bapak ini lahir daripada di luar pernikahan. Dan mohon maaf, saudara, itu mendatangkan kutuk. Makanya ada yang namanya kutuk gagal, kutuk penyakit. Iya saudara, mohon maaf saudara, ya, kutuk penyakit, sakit-sakitan, nggak pernah sehat, dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit, dikit-dikit lemah, dikit-dikit sakit. Iya saudara, mohon maaf, kalau tidak di dalam pemberkatan nikah yang kudus, itu dapat mendatangkan kutuk. Ada yang namanya kutuk 3-4 keturunan, ada di Keluaran. Ada yang namanya kutuk 7-10 keturunan. 10 keturunan itu yang paling tinggi saudara, itu namanya kutuk anak haram. Ya saudara, harus dikuduskan, harus dimeteraikan. Itu sebabnya saya mengundang saudara bapak ibu yang belum pernah dibaptis, mari beri dirimu dibaptis. Amin. Saya mengundang saudara, mari datanglah. Ya saudara, alami kuasa, alami perubahan yang indah dalam hidupmu. Alami Yesus di dalam hidupmu. Karena ketika saudara mengalami Yesus, apapun yang hari ini kau doakan, yang kau cita-citakan, Tuhan senantiasa menyediakan, memberkati. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang akan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kalau ada minyak urapan saudara dan saya, kita diberkati Tuhan. Ya sudah lebih daripada teman sekutu. Ya saudara, lebih daripada orang lain. Katakan amin. Saudara ingat Daud? Waktu Daud diurapi, Alkitab bilang 1 Samuel 16 ayat 13. Catat nanti baca di rumah. Sejak hari itu, jadi waktu Daud diurapi sama Samuel, sejak hari itu Alkitab katakan, berkuasalah roh Allah atas Daud. Daud punya kakak-kakak, punya abang-abang. Salah satunya Abner, tinggi badannya, gede. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, yang Tuhan cari bukan yang penampilannya baik di depan mata manusia, tapi yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berjuang punya hati yang berkenan sama Tuhan. Dan lihat, Abner ada di situ. Iya saudara, tentara-tentara orang Ibrani yang terbaik ada di situ. Tapi yang maju, anak gembala domba ini, Daud. Dan atas kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, dia diurapi sehingga dia mengalahkan Goliat. Itu kalau secara prestasi, Daud itu ngelewatin Abner, ngelewatin tentara-tentara yang lain. Saya mau bilang sama saudara, kalau kita diurapi, saya percaya di dalam Tuhan itu ada yang namanya akselerasi. Siapa yang percaya dalam Tuhan ada percepatan? Bilang sama-sama, itu saya. Amin. If you believe, kalau saudara percaya, kita diurapi. Ya, hatimu, jaga hati. Ya, saudara jaga hati, tetap tulus, tetap murni di hadapan Tuhan, tetap setia, tetap taat sama Tuhan, setia, rajin diurapi. Saudara akan mengalami yang namanya percepatan. Ya, saudara akan mengalami yang namanya akselerasi. Katakan amin. Ya, saya sering cerita sama saudara lah. Salah satunya saya waktu mau bikin paspor waktu itu, paspor udah mati. Ya, saudara harus diperpanjang. Besoknya hari Senin mau ke Singapura sama Bapak dan Ibu Gembala. Saya nggak tahu harus kemana. Teman ada yang bilang, karena dia pernah bikin paspor cepat, dia datang ke imigrasi di Kota Tua, Fathahillah, saudara tahu ya, Museum Fathahillah. Di sana ada imigrasi, Jakarta Barat kalau nggak salah. Saya ke sana, nggak kenal siapa-siapa, cuma berdasarkan rekomendasi teman. Katanya dia pernah bikin di situ dan cepat. Apa yang saya saksikan di sana, saya datang jam 8 pagi, saya ambil nomor saya 257.
Itu jam 8 saudara. Saya bingung. Itu jam 8 saya 250 sekian. Ini orang yang di situ dia dari jam berapa dia nunggu? Jangan-jangan dia nginep gitu saudara. Ya jam 8 pagi aja saya dapat nomor 200. Saya duduk ya saudara di bagian belakang sambil main HP. Ya saya bingung bagaimana berangkat nanti sore. Tiket udah dibeli. Pesawat ke Singapura jam 17 bersama dengan gembala sidang. Ada pelayanan dan ada pekerjaan. Tapi saya nggak tahu ini apa yang akan terjadi. Ya bagaimana pesawat udah disiapkan, paspor belum pegang. Ya saudara, lama nggak ada yang bergerak, nggak ada yang maju. Sampai ada satu suara berbunyi, "Salam Pak Pendeta." Wah, saya dengar, tapi saya main HP. "Salam Pak Pendeta." Wah, saya dengar, tapi saya berpikir, kalau gua noleh duluan nanti tiba-tiba ada pendeta lain kan saya malu ya saudara. Iya kan, tiba-tiba saya gini kan, tiba-tiba ada di situ ada orang juga yang aduh malu nih. Ya, akhirnya suara itu ada di depan saya. Suaranya berbeda, "Shalom Tiberias." Kalau Tiberias nggak ada yang lain. Ya udah pasti nih, udah pasti. Dia kasih tangan, saya kaget, saya kasih tangan juga. Puji Tuhan, "Shalom Pak." Puji Tuhan. Selama ini lihat Pak Pendeta cuman di kotak. Dia lihat saya dari live streaming gitu saudara. Ya di kotak di TV gitu, di HP ya sudah. Sekarang jumpa Pak Pendeta secara langsung. Wah puji Tuhan, seneng jumpa Pak Pendeta. Puji Tuhan Pak, saya juga seneng jumpa Bapak. Walaupun saya juga memang belum kenal ya saudara. Dia tanya sama saya, "Pak Pendeta ngapain di sini?" Saya kan jelas-jelas ngantri mau bikin paspor. Masa mau jualan cendol ya kan saudara. "Pak," saya jelaskan, "saya mau ngantri perpanjang paspor. Nanti sore saya berangkat Pak, ada pelayanan bersama gembala." "Oh, ada pelayanan bersama gembala?" "Iya Pak." Soal kecil itu. "Tunggu di sini Pak Pendeta, 15 menit itu." Wah, luar biasa nih. Bener nggak Pak? Betul Pak. Bapak Pendeta tunggu aja di sini. Saya lihat name tag-nya, Sigalingging. Orang kita ini pasti. Ya, saya bilang, "Oh siap Pak." Puji Tuhan. Saya nunggu. Saya duduk, bener nggak nyampe setengah jam. Dia berdiri depan pintu ruangannya. "Pak Pendeta, paspornya udah jadi." Oh darah Yesus, saya bilang, nggak usah diumumin juga dong. Ini orang kan banyak ya saudara. Ini ngantri saya nggak tahu dari jam berapa. Saya anak bawang. Ya saudara baru datang tiba-tiba dari belakang. Paspornya udah jadi. Ini bapak di sebelah saya lihat saya. "Om, udah jadi paspornya Om." Kelihatannya begitu. "Wah hebat si Om," katanya gitu. Baru datang tiba-tiba paspornya udah jadi. Waduh, kalau ngelihat dari logatnya ini kayaknya dari Jawa Barat. "Iya Pak." "Wah saya udah lama Om di sini tadi." Dalam hati saya, percaya. "Tapi saya belum maju-maju dari tadi Om." Saya bingung mau jawab apa-apa nih. Kalau saya bilang anugerah Tuhan kan dia nggak ngerti. Saya bilang rezeki anak soleh Pak. "Mangga Pak, mari." Lihatin, orang pada ngeliatin. Saya bilang, "Aduh pasti Galingging, nggak usah diumumin juga." "Iya Pak," gitu. "Terima kasih." Saya bilang, nanti dulu Pak Pendeta." "Oh ya gimana Pak?" "Ini paspornya, tapi ada satu hal permintaan saya." "Gimana Pak?" "Doakan aku dulu dong." Itu jemaat Tiberias nggak di mana-mana. Pom bensin, mall, kafe di Bogor, kantor imigrasi. Ya saudara, ujung-ujungnya doa. Karena doalah yang akan memberhasilkan hidup saudara dan saya. Doalah yang akan memberkati saudara dan saya. Minyak urapan, urapi kepalamu, urapi keluargamu, urapi pekerjaan bisnis saudara. Saudara dan saya diangkat naik. Amin. Ya saudara, saudara dan saya dibawa mengalami percepatannya Tuhan. Iya saudara. Lah saya 200 loh saudara, nomor 200. Iya dan saya percaya itu bukan kebetulan, katakan amin. Dia saudara, bahwa tiketnya udah ada dan yang suruh gembala sidang. Ya, kalau pimpinan yang suruh pasti akan berhasil. Ya, selama saudara dan saya jaga hati dan tetap percaya, mujizat selalu ada setiap hari buat orang-orang yang percaya. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tutup Alkitab saudara. Saya tutup saudara dengan satu pesan dari gembala sidang kepada saudara dan saya. Tuhan perintahkan saya, kata pendeta Pariaji, untuk mengembalikan
kuasa minyak dan anggur di akhir zaman ini. Sudah banyak dibuktikan bayi-bayi mati dalam kandungan, dan yang koma dibangkitkan, hutang-hutang lunas, dan yang sakit disembuhkan. Katakan amin. Pulanglah, Tuhan Yesus sayang sama saudara dan saya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bersama-sama, oh dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Jangan menyerah, Kau kekuatan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, pertolonganku. Angkat tanganmu, Tuhan turun tangan bagi kita. Amin. Darah Yesus Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Amin. Yesusku, Raja. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Jangan menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan, pertolonganku. Ada di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, tubuhmu dan darah tercurah bagi setiap kami. Sama-sama. Tubuh
Mari sama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan di Gereja Betos, jemaat Tuhan di live streaming, bersama-sama dengan iman kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami punya iman dibangkitkan pada hari kiamat, terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami agar kami dan keluarga sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Amin. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan jadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak kelemahan tubuh oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, paru-paru sempurna, ginjal sempurna. Kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah oleh darah Yesus. Kami tolak virus, menang atas virus. Kami tolak DBD, kami tolak batuk flu oleh darah Yesus. Kami diberkati panjang umur, jantung kami sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat. Kami tolak katarak, kami tolak saraf kejepit, kami tolak nyeri tulang, kami tolak penyumbatan, peredaran darah kami lancar. Kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing secara pribadi saat ini kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Jangan minum dulu, saudara boleh minta sama Tuhan Yesus. Jika ada penyakit, sebut penyakitmu. Maka hari ini kita menerima darah Tuhan Yesus yang mengalir di dalam tubuh jasmani saudara dan saya. Kita sembuh, kita sehat dalam nama Tuhan Yesus. Segala vonis dipatahkan. Kalau saudara hari ini ada yang kita perlukan, ada yang kita butuhkan, minta sama Tuhan Yesus. Katakan pada Tuhan Yesus dan juga terima dengan iman. Saudara dan saya, kita melihat mujizat terjadi ketika kita memperkatakan apa yang kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sayangi berkati umat-Mu ya Tuhan. Apa yang kami percaya dalam nama Yesus terjadi. Kami sehat, kami sembuh, kami berhasil, kami dilindungi Tuhan Yesus, kami dijaga malaikat sorga, kami menang atas segala perkara. Darah Yesus tutup bungkus kami. Yang mau jual tanah laku, yang rindu keturunan ilahi, Tuhan berkati. Punya 2-3 orang anak dalam nama Yesus. Yang punya iman, punya rumah di bumi, rumah di sorga, diberkati berhasil dalam nama Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana, dipelihara Tuhan. Kami raih firman-Mu di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak miskin, kami tolak bangkrut,
Kami tolak hutang-hutang lunas terbayar. Kami tolak bahaya celaka. Malaikat sorga, jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Darah Yesus tutup bungkus kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diundang pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya punya roh majikan yang kami pegang, kami injak. Berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Sama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi. Pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus yang layak terima pujian syukur umatnya. Angkat minyak urapan dengan iman bersama-sama. Saudara dan saya kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa, penuh mujizat, berhasil warga sorga. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh, atau mungkin ada bagian yang sakit. Oleskan, imani saudara dan saya, kita warga sorga sehat sempurna, dijaga malaikat atas karena kebaikannya. Saudara dan saya, kita panjang umur, dibuat Tuhan berhasil. Yang terutama suatu hari tanganmu, tanganku digandeng malaikat terbang ke sorga dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sampai gak diurapi. Ya saudara, minyak urapan ini ngancurkan setan. Iblis, setan takut sama darah Yesus, takut sama minyak urapan. Itu sebabnya urapi kepalamu, urapi anak-anakmu, urapi keluarga kita, urapi toko dagangan kita, urapi usaha kita. Amin. Urapi kepalamu. Saudara dan saya, suatu hari kita dikawal malaikat terbang ke sorga. Penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Kami serahkan semua pokok doa umatmu dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati, dikabulkan Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil.
dalam nama Yesus. Anak-anak muda yang ujian berhasil, berkati Rehan dalam nama Yesus akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kuliahnya di Trisakti berhasil, berkati Nadia berhasil, skripsinya berhasil, nilainya A, satu hari jadi manajer dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga suami istri, keluarga setiap hari, yang terutama rukun damai, berkat Tuhan tercurah berlimpah atas suami istri keluarga yang jaga kasih mula-mula. Tuhan Yesus berkati dalam nama Yesus. Pak Ayas dan keluarga disayang Tuhan, usahanya maju berhasil. Ibu Dokter Gigi Juliana bersama keluarga diberkati Tuhan, disayang Tuhan, banyak membawa jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tambahkan apa yang mereka perlukan butuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Pak Tambun diberkati bersama keluarga, Tuhan sayang, Tuhan berkati, anak cucu mantunya dipelihara, diberkati Tuhan. Kami doa serahkan Pak Saud dan keluarga diberkati, Pak Tandi dan keluarga diberkati, disayang Tuhan Yesus, umur panjang, tegap sentosa, anak-anaknya hidup dalam Tuhan, usahanya maju berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Pak Yulianto dan keluarga juga diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang melayani berkati Bapak Yoris, Fedri dan semua rekan-rekan worship team, Renaldi, semua teman-teman diberkati, Tiberias Choir diberkati Tuhan, Asher Greeter Tuhan memberkati, soundman operator media diberkati Tuhan, bahkan tim event, bahkan security, logistik diberkati Tuhan. Bapak David Raharja koordinator tempat ini Tuhan sayang, Tuhan berkati bersama istri, bersama anak-anak dalam berkat perlindungan Tuhan. Apa yang usahanya, pekerjaannya maju berhasil. Gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji tegap sentosa, sempurna sehat dalam nama Yesus, berbahagia. Darah Yesus tutup bungkus Tiberias, darah Yesus tutup bungkus gembala sidang kami bersama dengan anak cucu mantu dalam berkat Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan diberkati berhasil. Perjalanan kami pulang dijaga malaikat sampai di rumah masing-masing dalam berkat Tuhan. Akhirnya angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua terbang awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati kita katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ku muliakan namamu, Yesus.